Kitab Aks, pasal 7. Lalu imam besar bertanya kepada Stefanus, "Apakah laporan mereka itu benar?" Jawab Stefanus, "Bapak-bapak dan saudara-saudara, dengarkanlah saya. Allah yang Maha Mulia sudah menampakkan diri kepada nenek moyang kita Abraham, sewaktu dia masih tinggal di Mesopotamia dan belum pindah ke Haran. Allah berkata kepadanya, 'Tinggalkanlah negerimu ini dan keluarga besarmu. Lalu pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu.' Abraham pun meninggalkan negeri orang Babel dan pindah ke Haran. Sesudah ayahnya meninggal, Allah menyuruh Abraham pindah dari sana ke negeri ini, tempat tinggal kita sekarang. Pada waktu itu, Allah tidak memberikan sebidang tanah pun kepada Abraham untuk menjadi miliknya. Tetapi Allah berjanji kepadanya, 'Negeri ini akan menjadi milik keturunanmu.' Padahal saat itu Abraham belum mempunyai anak. Allah juga berkata kepadanya, 'Keturunanmu akan tinggal sebagai orang asing di negeri milik bangsa lain. Lalu bangsa itu akan memperbudak seluruh keturunanmu dan memperlakukan mereka dengan sangat kejam selama 400 tahun. Tetapi aku akan menghukum bangsa yang memperbudak mereka. Sesudah itu, keturunanmu akan keluar dari negeri itu dan menyembah aku di tempat ini.' Selanjutnya, Allah memberikan kepada Abraham perjanjian sunat bagi semua anak laki-laki. Jadi, pada waktu Ishak lahir dan berumur 1 minggu, Abraham menyunat dia. Begitu juga waktu Ishak mempunyai anak, yaitu Yakub, dia menyunat anaknya. Yakub juga melakukan hal yang sama kepada ke-12 anak laki-lakinya, yang kemudian menjadi nenek moyang dari 12 suku Israel. Anak-anak Yakub iri hati kepada adik mereka Yusuf. Maka mereka menjual dia, sehingga Yusuf terpaksa bekerja sebagai budak di negeri Mesir. Tetapi Allah menyertai Yusuf dan menyelamatkan dia dari setiap kesusahan yang dialaminya. Allah juga membuat Yusuf sanggup menjawab Raja Mesir dengan bijaksana, sehingga Raja menerima dia dengan senang hati. Lalu Raja itu mengangkat Yusuf menjadi gubernur atas seluruh Mesir dan pimpinan atas semua urusan istana Raja. Kemudian terjadilah bencana kelaparan di seluruh Mesir dan Kanaan sehingga semua orang sangat menderita. Nenek moyang kita di negeri Kanaan juga tidak bisa mendapat makanan. Waktu Yakub mendengar bahwa di Mesir ada bahan makanan, dia mengutus anak-anaknya, yaitu nenek moyang kita, untuk pergi membelinya. Itulah pertama kalinya mereka berangkat ke Mesir. Sesudah makanan itu habis, mereka pergi lagi untuk kedua kalinya. Lalu Yusuf memperkenalkan dirinya dengan terus terang kepada kakak-kakaknya itu. Pada waktu itulah Raja Mesir mengetahui tentang keluarga Yusuf. Kemudian Yusuf menyuruh kakak-kakaknya pulang lagi untuk menjemput ayahnya dan seluruh keluarganya supaya pindah ke Mesir. Pada waktu itu, jumlah mereka semua 75 orang. Kemudian Yakub dan seluruh keluarganya berangkat ke Mesir dan tinggal di sana sepanjang sisa hidup mereka, sampai semua nenek moyang kita itu meninggal. Tetapi mayat mereka dibawa pulang ke Sikem dan dimakamkan di kuburan yang sudah dibeli oleh Abraham dari penduduk setempat, yaitu anak-anak Hemor, dengan uang yang cukup banyak. Ratusan tahun kemudian, ketika hampir tiba saatnya Allah memenuhi janjinya kepada Abraham, jumlah keturunan Israel di negeri Mesir sudah sangat banyak. Waktu itu, Mesir dipimpin oleh seorang raja baru yang tidak tahu tentang Yusuf. Raja itu memperdaya dan menindas nenek moyang kita. Dia memaksa mereka membuang bayi-bayi mereka supaya mati. Pada masa itulah Musa lahir. Bayi Musa sangat berkenan di mata Tuhan. Orang tuanya menyembunyikan dia di rumah selama 3 bulan. Ketika mereka tidak bisa menyembunyikannya lagi, terpaksalah mereka membuang dia. Lalu putri Raja Mesir mengambil dan membesarkan Musa sebagai anaknya sendiri. Musa dididik dalam segala ilmu orang Mesir sampai dia menjadi sangat cerdas dan berpengaruh.
baik dalam perkataan maupun perbuatan. Sewaktu Musa berumur 40 tahun, dia memutuskan untuk mengunjungi saudara-saudari sebangsanya. Saat itu, dia melihat salah satu dari mereka sedang dianiaya oleh seorang Mesir. Musa berusaha membela saudara sebangsanya dengan memukul orang Mesir itu sampai mati. Musa menyangka bahwa saudara-saudarinya orang Israel akan mengerti bahwa Allah sedang memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti hal itu. Hari berikutnya, Musa bertemu dengan dua orang sebangsanya yang sedang berkelahi. Dia mencoba mendamaikan mereka dengan berkata, "Hai kawan, kalian bersaudara. Janganlah berkelahi." Namun, orang yang bersalah itu mendorong Musa sambil membentak, "Bukan urusanmu. Kamu bukan pemimpin yang berhak menghakimi kami. Apakah kamu mau membunuh saya juga, seperti kamu membunuh orang Mesir itu kemarin?" Mendengar perkataan orang itu, Musa menjadi takut karena ternyata berita pembunuhan orang Mesir itu sudah tersebar. Dia pun melarikan diri dan tinggal sebagai orang asing di negeri Midian. Di sana, dia menikah dan mendapat dua anak laki-laki. Sesudah 40 tahun berlalu, malaikat menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk semak yang menyala di padang belantara dekat Gunung Sinai. Musa sangat heran melihat api itu. Waktu dia datang mendekatinya untuk melihat lebih jelas, dia mendengar suara Tuhan yang berkata, "Akulah Allah nenek moyangmu, yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub." Mendengar perkataan itu, Musa gemetar ketakutan dan tidak berani melihat api itu lagi. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Lepaskan sandalmu, karena tempat kamu berdiri ini adalah tanah yang suci. Aku sudah melihat umatku sangat ditindas di Mesir, dan aku juga sudah mendengar keluhan-keluhan mereka. Karena itu, sekarang aku turun untuk membebaskan mereka. Bersiap-siaplah, karena aku mengutusmu pergi ke Mesir." Jadi, Musa yang pernah ditolak orang Israel justru diutus oleh Allah. Dia yang dulu dikatai, "Kamu bukan penguasa atau hakim kami," justru dijadikan Tuhan sebagai penguasa sekaligus penyelamat, melalui malaikat yang menampakkan diri kepadanya di dalam semak itu. Lalu Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir. Dia melakukan banyak keajaiban di negeri itu, di Laut Merah, dan ketika mereka berada di padang belantara selama 40 tahun. Musa ini jugalah yang sudah bernubuat kepada bangsa Israel. "Tuhan Allah kita sekali lagi akan mengangkat seorang nabi bagi kalian dari keturunan bangsa kita sendiri. Nabi itu akan menyampaikan pesan Allah seperti saya." Musa hidup bersama umat Allah, yaitu nenek moyang kita, selama mereka berada di padang belantara. Dan malaikat yang dulu menyampaikan pesan Allah kepadanya di Gunung Sinai terus membawa pesan kepadanya. Akhirnya firman itu, yakni perkataan yang memberi hidup, disampaikan kepada kita. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepada Musa. Mereka menolak dia dan malah ingin kembali ke Mesir. Kata mereka kepada Harun, "Buatlah untuk kita beberapa patung berhala sebagai dewa untuk memimpin kita kembali ke Mesir. Karena kita tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan si Musa, yang menghasut kita keluar dari negeri itu." Lalu mereka membuat patung yang berbentuk anak sapi dan memberikan persembahan kepada berhala itu. Dengan gembira, mereka mengadakan pesta besar untuk merayakan patung buatan tangan mereka sendiri. Oleh karena perbuatan itu, Allah berbalik dari mereka dan membiarkan mereka menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Seperti yang tertulis dalam kitab para nabi, Allah berkata, "Kalian orang Israel tidak sungguh-sungguh membawa kurban sembelihan dan persembahan kepadaku ketika kalian hidup di padang belantara selama 40 tahun. Sampai sekarang, di dalam hatimu masing-masing, kamu masih lebih suka menyembah di kemah dewamu, Molok, dan patung yang kalian buat dalam rupa dewa Remfan, dewa bintang itu.
Oleh karena itu, aku sudah memutuskan bahwa kalian akan menjadi tawanan perang dan dibawa oleh musuh-musuh sampai melewati kota Babel. Nenek moyang kita selalu membawa kemah Allah kemanapun mereka berpindah-pindah selama di padang belantara. Kemah itu dibuat sesuai dengan petunjuk Allah, seperti yang sudah diperintahkan dan diperlihatkan Allah kepada Musa. Sesudah itu, Yosua memimpin nenek moyang kita merebut daerah ini. Mereka bisa tinggal di negeri ini karena Allah mengusir orang-orang yang tidak mengenal Dia dari sini. Nenek moyang kita membawa kemah suci itu ke sini. Dan kemah itu tetap berdiri sampai zaman Daud menjadi raja. Daud sangat berkenan di hati Allah. Dan dia meminta izin kepada Allah untuk membangun sebuah rumah baginya, yaitu Allah yang disembah oleh Yakub. Namun, yang mendapatkan izin untuk membangun rumah Allah adalah Salomo, anaknya. Tetapi Allah yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah yang dibangun oleh tangan manusia. Seperti perkataan Tuhan yang disampaikan oleh seorang nabi. Tahtaku seluas langit dan tumpuan kakiku sebesar bumi. Kalian tidak mungkin dapat membangun rumah yang cukup untuk tempatku berdiam. Ingatlah. Seluruh semesta ini akulah yang menjadikannya. Lalu Stefanus berkata, kamu semuanya keras kepala. Di dalam hati, kamu sama saja dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Telingamu tidak mau mendengarkan Dia. Kamu sama saja seperti nenek moyang kita, selalu melawan Roh Kudus. Coba sebutkan satu nama nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyang kita. Tidak ada, bahkan mereka membunuh nabi-nabi yang dulu memberitakan tentang kedatangan Kristus. Sekarang kalianlah yang mengkhianati dan membunuh Kristus sendiri, yaitu hamba Allah yang selalu hidup benar di matanya. Kita memang sudah menerima hukum Taurat yang diberikan Allah melalui para malaikatnya. Tetapi kamu semua tidak taat kepada hukum itu. Mendengar perkataan Stefanus, para pemimpin Yahudi sangat tersinggung dan geram. Tetapi saat itu Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika dia memandang ke langit, dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus yang sedang berdiri di tempat paling terhormat, yaitu di sebelah kanan Allah. Stefanus berkata, lihatlah, saya melihat surga terbuka dan Yesus sebagai sang anak Adam berdiri di tempat yang paling terhormat di sana. Sesudah mendengar perkataan Stefanus itu, mereka berteriak sambil menutup telinga, lalu serentak menyerang dia. Mereka menyeretnya keluar kota dan melempari dia dengan batu sampai mati. Orang-orang yang tadi bersaksi melawan Stefanus meninggalkan jubah mereka di dekat kaki seorang pemuda bernama Saulus. Selagi orang-orang melempari dia dengan batu, Stefanus berdoa, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, dia berseru dengan suara keras, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini atas mereka. Sesudah berkata begitu, Stefanus mati. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur, merenungkan iman Stefanus yang tetap teguh di tengah tantangan. Tolonglah kami untuk memiliki semangat yang tak tergoyahkan seperti dia. Percaya pada kebenaran dan kasih karunia-Mu meskipun menghadapi cobaan. Semoga kami dengan berani menyampaikan pesan tentang kasih dan keselamatan-Mu, sebagaimana yang dilakukan Stefanus, dan selalu mengingat bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Penuhilah kami dengan keberanian dan damai sejahtera-Mu. Amin.